Hai, gue Panji dan selamat datang di channel Movie Free. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Di konten kali ini gue akan bahas alur film yang berjudul Gonjiam, tayang pada tahun 2018 dengan skor rating 6,4 di IMDb. Buat pecinta film horor, gue yakin banyak yang suka sama film kali ini. Apalagi film ini berjenis found footage atau dokumenter. Film ini juga masuk ke dalam penghargaan bergengsi seperti Grand Bell Awards dan Blue Dragon Film Awards. Film ini ternyata berhasil menyabet penghargaan untuk Best Editing. Nah, sebelum masuk ke alur filmnya, gue ingetin kembali di konten ini gue bakal ngasih full spoiler. Tapi kalau kalian lebih suka nonton di channel ini, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur filmnya. 사층 왔다, 4층. 좀 떨려, 빨리. 야! 아, 깜짝이야. 되게 진짜. 좋아. 우리 이거 진짜 딴다. 뭔 소리야? 왜? 잠깐만. Pada tahun 1961, di kawasan Bukit Kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi-do, dibangun sebuah rumah sakit jiwa bernama Gonjiam Psychiatric Hospital. Rumah sakit ini dulunya diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa, sekaligus para tentara yang mengalami depresi akibat peperangan. Tapi pada tahun 1979, rumah sakit ini ditutup oleh pemerintah karena banyak pasien dan perawat yang tewas secara misterius. Bahkan ada gosip yang beredar kalau kepala rumah sakitlah yang membunuh semua pasiennya. Tapi sayangnya kepala rumah sakit tersebut dikabarkan telah menghilang. Pusat aktivitas supranatural paling terkenal dalam rumah sakit Gonjiam adalah kamar pasien nomor 402 yang dipercaya kalau kamar tersebut tidak pernah bisa dibuka. Rumor yang beredar mengatakan siapapun yang mencoba membuka pintu tersebut akan dikutuk. Sejak saat itu, rumah sakit Gonjiam dikenal sebagai salah satu lokasi urban legend paling seram di Korea Selatan. Lalu ada sebuah video viral tentang dua orang anak yang iseng masuk ke dalam rumah sakit Gonjiam. Dan saat mereka membuka paksa kamar 402, tiba-tiba dua anak dalam video tersebut hilang secara misterius. Mendengar kabar tersebut, YouTuber bernama Hanjon dari channel Horror Times merasa tertantang untuk melakukan uji nyali secara live. 이 병원의 폐원 날짜인 10월 26일에 같이 갈 사람. 안녕하세요. 안녕하세요. Beberapa hari kemudian, Hanjon mengadakan pertemuan dengan para peserta uji nyali bersama dengan timnya. Peserta pertama ada Ah Hyun, seorang mahasiswi. Yang kedua bernama Park Ji Hyun yang juga seorang influencer. Lalu ketiga seorang presenter horor bernama Charlotte. Dan yang keempat seorang laki-laki yang bernama Jaeyeon. Lalu tim dari Horror Time ada Hanjun sebagai pemilik channel atau ketua. Lalu Sungwook sebagai pembawa acara di Horror Time. Dan terakhir Sungho sebagai kameramen utama. Setelah semua saling berkenalan, mereka pun membahas semua rumor-rumor yang paling sering digosipkan di rumah sakit Gonjiam. Salah satu gosip mengatakan saat seseorang mendengar suara bola pingpong, itu menandakan dia akan dihantui. Lalu ada juga gosip tentang kepala rumah sakit yang ternyata gantung di kamar mandi rumah sakit. Dan gosip yang terbaru ada 3 wanita yang melakukan uji nyali ke kamar 402, tapi berakhir menjadi gila dan berakhir melock-outkan diri sendiri. Mendengar semua cerita tersebut, mereka justru makin bersemangat untuk membuktikan semua cerita yang beredar. Bahkan Hanjon merasa tertantang untuk mendapatkan 1 juta viewer. Keesokan harinya mereka pun berangkat ke kota Gwangju. Saat di perjalanan, karena gosip yang paling mengerikan ada di kamar 402, mereka pun mengundi siapa yang harus membuka kamar tersebut. Dan sialnya, Jaeyeon si paling penakut yang mendapatkan tugas tersebut. Let's do this! Saat mereka sampai di rumah sakit, mereka terpaksa harus mencari jalan lewat belakang. Karena pada dasarnya rumah sakit tersebut telah disegel dan dilarang bagi siapapun untuk masuk. Jadi satu-satunya cara mereka harus masuk diam-diam lewat bukit belakang. Jaeyeon, come on! 드론도 따라하고 있습니다. Yeah!
Dari kabar yang beredar, aktivitas hantu yang sering muncul hanya ada saat tengah malam. Nantinya para peserta uji nyali akan dipasangi kamera, serta kru dari Horror Time memasang kamera lebih dulu di berbagai sudut lorong dan di beberapa ruangan yang bisa dimasuki sebelum kegiatan uji nyali dilakukan. Yang tidak bisa dipasang kamera hanya ruangan yang ada di kamar 402. 짱. 자자자, 좀 있으면 귀신들 출근할 시간. Saat sudah waktunya untuk memulai uji nyali, mereka pun bersiap untuk masuk ke rumah sakit. Hanya Hanjon yang tinggal di tenda karena dia menjadi operator live sekaligus mengarahkan para peserta. 뭐냐 여기? Saat mereka berjalan kaki menuju rumah sakit, mereka malah sempat bercanda karena menemukan CD wanita di tengah hutan. Lalu Charlotte menyarankan untuk mengikatnya ke pohon agar nantinya bisa sebagai penanda jalan. 비주얼 대박이네. 밑에 조심해. Saat sudah sampai di depan pintu masuk, tiba-tiba saja terdengar suara sirene polisi. Dengan terpaksa mereka harus bersembunyi sesaat dan mematikan penerangan. Hingga situasi mulai aman, mereka pun melanjutkan kegiatan uji nyali. 들어가면 죽는다. 죽거라는데. Mereka semua nantinya akan mengeksplor semua ruangan yang berada di lantai 1 hingga lantai 4. Dan final dari live mereka akan berakhir di ruangan 402. 대한민국 최초로 시도되는 라이브 호러쇼! 입장. 곤잼 정신병원 내부에 들어왔습니다. Di lantai ini Charlotte menaruh wadah yang berisikan air suci dari gereja dan mereka berharap bisa merekam hantu yang bereaksi dengan air suci tersebut. Lalu saat Sang-wook sedang menjelaskan apa yang ingin mereka lakukan, tiba-tiba 체험에 앞서 방송 순서를 간략히 설명해드립니다. ya, tiba-tiba pintu tersebut menutup dengan sendirinya. Dan setelah diamati, ternyata ruangan tersebut adalah ruangan kepala rumah sakit. Karena penasaran, mereka pun memeriksa ke ruangan tersebut, tapi yang mereka temukan hanyalah beberapa foto kepala rumah sakit beserta pasiennya. 적인 단체 사진 같지만 자세히 보면 정말 기괴합니다. 이 방에서 발견했고 여러분께 소개해드렸습니다. 물론 이 모든 것은 생중입니다. 오케이. Selanjutnya mereka pun dipisah menjadi 3 tim. Yang pertama, Ji-yoon bersama Charlotte ada di lantai 1. Karena Charlotte sebelumnya sudah mendatangi 3 tempat terseram lainnya, dia pun memberi tanda bukti kalau dia sudah melakukan penjelajahan keempat. Dengan memberi tanda tangan di salah satu dinding, tapi dia memberikan tanda tangan di atas tulisan yang berartikan teruslah untuk hidup. scary. Mereka pun meneruskan pemeriksaan ke sebuah ruangan laboratorium. Di sana mereka hanya menemukan sisa-sisa peralatan rumah sakit dan 1 buah boneka. 무슨 인형이 있습니다. 괜찮아? 이게 뭐야? 무슨 냄새야? Tim selanjutnya ada Ji-yoon dan Ah-yeon yang berada di lantai 3. Di satu ruangan, mereka menemukan bekas meja pingpong yang dulu sering digunakan para pasien. Dan di ruangan ini jugalah dikabarkan tempat para pasien meninggoy. Hingga mereka sampai di sebuah kamar mandi dan menemukan hal aneh di sana. 수차례에 걸쳐 귀신이 목격됐다는 바로 그 샤워실입니다. 목욕실로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 가발이에요. Karena saat ini viewer sudah mencapai 55.000, Hanjon menyuruh mereka berkumpul kembali ke ruangan kepala rumah sakit untuk melakukan ritual pemanggilan arwah dengan memasang lonceng yang diikat tali serta beberapa mantra dan lilin. Tapi tak disangka ritual mereka berhasil menimbulkan kejadian aneh. 저는 원자경 직사님께서 협찬해 주셨습니다. Ternyata kejadian aneh saat ritual tersebut hanyalah settingan yang dibuat Hanjon dan teman-temannya, sedangkan para peserta tidak mengetahuinya sama sekali.
Tapi karena hal tersebut juga, kini viewer mereka melonjak hingga 100.000. Walau para peserta sudah mengalami hal tersebut, mereka tetap terus melakukan uji nyali. Sedangkan Hanjun yang berada di tenda tiba-tiba mengalami gangguan. Setelah ritual yang mereka lakukan, kejadian aneh pun semakin banyak. Salah satunya ada di ruangan laboratorium. Sebelumnya, Charlotte memeriksa ruangan tersebut, mereka menemukan boneka di dalam lemari. Tapi kini boneka tersebut malah berpindah ke dalam rak. Dan Hanjun menyadari kalau boneka yang mereka temukan adalah boneka milik salah satu pasien yang ada di foto. 아까 사진 속에서 환자가 들고 있던 인형 같아. No, 만지지 마. 야, 빨리 내. 대장 빨리 확인해. 같은 인형 맞아. Charlotte pun emosi karena mereka malah menyentuh boneka tersebut. Menurut Charlotte, tak seharusnya benda-benda tersebut disentuh sembarangan, karena ada kemungkinan benda tersebut adalah benda yang terkutuk. Charlotte yang emosi pun membuat keadaan mereka jadi semakin panik. 이런 데서 절대 물건 만지는 거 아니야. 이런 데 젖어 있어. 믿을 수가 없어서 확인해보려고 그런 거야. 정말 미안해. Melihat hal tersebut, Sungwook dan Sungho malah tertawa. Kemungkinan mereka berdualah yang sengaja memindah boneka tersebut, agar terciptalah drama emosional yang mampu memikat para penonton. Selanjutnya, Hanjun tinggal menenangkan mereka dan menyuruh untuk melanjutkan sedikit lagi. 드레시 나오고 있으니까 다음 장소로 이동해서 다시 방송 준비할게. 이번 스팟 끝나고 바로 화면 넘길 거니까 천장이 저기선. Kali ini tim mereka dibagi dua, Ah-hyun dan Ji-yeon ke ruangan lain, sedangkan Charlotte, Ji-hyun, dan kru Horror Time memasuki ruangan klinik. Yang ternyata di sana terdapat banyak benda yang mirip seperti peti mati tapi memiliki lubang di atasnya. Sangwook pun mencoba membuka salah satu peti tersebut dengan memasukkan tangannya, tetapi dia malah merasa ada seseorang yang menarik tangannya. Charlotte pun kembali emosi karena merasa kalau Sangwook bercanda di waktu yang tidak tepat. Ji-hyun yang tak percaya pun memasukkan tangannya dan tak lama kemudian 뭐가? Ya, ternyata lemari tersebut kosong. Keadaan mereka pun semakin panik saat melihat Shell Charlotte tiba-tiba terangkat. Keadaan pun semakin kacau dan mereka langsung lari dari ruangan tersebut. Di depan pintu masuk, Charlotte lagi-lagi menyadari hal aneh. Tulisan di dekat tanda tangannya yang ada di dinding tiba-tiba berubah dari sebelumnya yang bertuliskan teruslah untuk hidup, kini berubah menjadi ayo mati. Karena hal tersebut keadaan semakin kacau, Charlotte dan Ji-hyun pun memutuskan untuk berhenti melakukan uji nyali. Di sisi lain, Hanjun hanya bisa terdiam setelah melihat rekaman ulang dan ternyata memang benar kalau tulisan tersebut telah berubah. Tak hanya sampai di situ, dia juga menemukan satu rekaman aneh yang dimana semua peserta terekam dalam satu frame. Itu artinya ada kamera lain yang bukan dari peserta. Walau dihadapkan dengan kondisi aneh tersebut, Hanjun diam saja, apalagi viewer mereka sudah mencapai 300.000. Hanjun pun menyuruh mereka untuk tetap melanjutkan dengan peserta yang tersisa. Tapi krunya sendiri memutuskan untuk berhenti sekarang juga. 지영이 팔 잡아당겨지고 샬롯 옆으로 올라가는 거. 그러니까 나도 그게 지금 이상해서 계속 영상 돌려보는 중인데. 이상해 그만하자. 이발 누구 마음대로 그만해. 준비되면 다시 방송 시. 야! Tapi setelah dipikirkan ulang, kru Hanjun mau melanjutkan asal gaji mereka ditambah 20 juta. Karena saat ini viewer sudah mencapai 700.000, Hanjun pun terpaksa setuju. Kini Sungwook dan Sungho memeriksa ke ruangan kamar mandi, dan disinilah kejadian aneh terjadi kembali. Sesaat mereka masuk, tiba-tiba kursi roda di ruangan tersebut bergerak sendiri. Tak berapa lama kemudian, benda di ruangan tersebut malah terlempar ke sana kemari hingga salah satu benda mengenai Sungwook. Ya, Sungho sendiri malah ditarik keluar dan saat akan masuk, pintu mendadak tertutup.
Di sisi lain, Charlotte dan Ji-yoon yang berada di luar gedung malah tersesat dan hanya berputar-putar. Mereka berdua selalu kembali ke tempat yang sama, yaitu pohon yang sudah mereka tandai dengan CD wanita. Dan tak lama kemudian, Ji-yoon malah bersikap aneh. Charlotte yang panik pun bergegas lari dan berhasil menemukan tenda mereka. Tapi anehnya saat dia memasuki tenda tersebut, tiba-tiba dia berada di sebuah ruangan lain. Kembali ke Sung-ho, saat dia sadar, Sung-ho pun bergegas lari menuju tim Ah-yeon dan Ji-yeon. Ternyata mereka sedari tadi berusaha membuka pintu kamar 402. Setelah mengalami berbagai kejadian tersebut, Sung-ho menyuruh mereka untuk berhenti dan pergi sekarang juga. Han-jeon yang melihat hal tersebut pun memaksa Ji-yeon untuk segera membuka kamar 402. Karena saat ini jumlah view sudah mencapai 990.000 penonton. Karena emosi, Sung-ho pun membeberkan semuanya. Dari awal mereka semua hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Melihat hal tersebut, Han-jeon pun berniat mendatangi mereka dan segera membuka pintu kamar 402. Ya, tiba-tiba ada bola pingpong yang melayang ke arah mereka. Tak berselang lama, dari kamar 402 terdengar suara jeritan dari Charlotte. Karena keadaan berubah menjadi panik, mereka pun berusaha untuk membuka pintu dan tiba-tiba di sisi lain, Han-jeon yang sedang menuju rumah sakit menyalakan drone untuk melihat keadaan sekitar. Anehnya, dia melihat pergerakan tidak wajar pada salah satu jendela bangunan. Sedangkan Sung-ho dan kawan-kawan malah berpindah tempat di mana ruangan tersebut dipenuhi dengan air yang menggenang. Bahkan air yang menggenang terdapat juga di langit-langit ruangan. Tak berselang lama mereka bertiga pun dihantui berbagai sosok, bahkan hampir memenuhi semua ruangan yang ada di sana. Kembali ke Han-jeon, saat dia berhasil ke kamar 402, tiba-tiba di depan pintu masuk, dia berpindah ke ruangan lain. Dan anehnya, saat dia melihat ke arah jendela, Han-jeon malah melihat sosoknya sendiri di luar ruangan. Dan tak berapa lama kemudian, kini yang tersisa hanya Sung-wook. Saat dia sadar, dirinya telah terikat di kursi roda dan akhirnya dia pun dipaksa masuk ke kamar 402. Film pun berakhir. Kebanyakan film horor selalu mengandalkan scene-scene dari jump scare, tapi di film ini lebih cenderung mempermainkan psikologi penonton. Gue emang cukup suka gaya found footage atau dokumenter karena lebih terasa seolah-olah kita juga ikut terlibat dalam film. Kita tuh juga jadi salah satu aktor, jadi sensasinya mencekamnya itu kita bisa rasakan benar-benar terasa nyata. Ya walaupun gue kurang suka nonton channel horor atau uji nyali. Untuk skor pribadi gue kasih film ini skor 8,5 dari 10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.